Mana? Mana? Aduh! Yeah! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye! Feel the perfume of the spring. Baby, I don't deny you're the lady of my dreams. Yeah, my life, where you push me slowly up and down. Baby, let Pengertian negosiasi menurut 5 para ahli. 1. Robbins 2003. Robbins mengartikan bahwa pengertian negosiasi adalah suatu proses yang di dalamnya terdapat dua pihak atau lebih. 2. Jackman 2005. Menurut Jackman, pengertian negosiasi adalah suatu proses yang terjadi di antara pihak atau lebih. 3. Oliver. Pengertian negosiasi menurut Oliver adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak memiliki hak atas hasil akhirnya. Yang keempat, MC Guer 2004. Pengertian negosiasi disebut juga sebagai proses interaktif. Yang kelima, Rustono. Pengertian negosiasi menurut Rustono adalah sebuah keterampilan. Pertama, mencapai kesepakatan bersama. Kedua, mengurangi konflik dan perbedaan. 3. Saling menguntungkan berbagai pihak. Tahap-tahap negosiasi. 1. Perencanaan dan persiapan. Tujuannya adalah untuk mendukung posisi ketika bernegosiasi. 2. Menentukan aturan. Pada proses ini, seseorang harus menentukan garis besar dan aturan. Tujuannya adalah untuk menentukan apa yang akan dinegosiasikan. 3. Penjelasan. Pada tahap ini, masing-masing pihak harus saling mengutarakan apa yang diinginkannya. Masing-masing pihak dapat memberikan sebuah dokumentasi atau penaparan secara jelas. Hal tersebut dibutuhkan untuk mendukung posisi masing-masing pihak. 4. Tawar-menawar dan menyelesaikan masalah. Pada tahap ini, semua pihak akan melakukan pencarian solusi terhadap masalah. Semua pihak yang terlibat diharapkan untuk saling fokus terhadap masalah dan kepentingannya. 5. Penutupan dan implementasi. Pada tahap ini, semua sesuatu akan diputuskan secara bersama-sama. Jenis-jenis negosiasi. Yang pertama, jumlah pihak yang terlibat atau negosiator. Negosiasi yang dilihat dari pihak yang terlibat atau jumlah negosiator dapat dibedakan menjadi dua pihak. Dibedakan menjadi negosiasi pihak penengah dan negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi yang dilakukan dengan pihak penengah umumnya dilakukan oleh dua atau lebih negosiator. Negosiasi tanpa pihak penengah adalah kegiatan negosiasi yang dilakukan tanpa membutuhkan bantuan dari pihak penengah. Jenis negosiasi selanjutnya adalah negosiasi berdasarkan situasi. Ketika dinilai dari situasi, maka negosiasi ini dibagi menjadi dua jenis, negosiasi formal dan negosiasi non-formal. Negosiasi formal adalah kegiatan negosiasi yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah kesepakatan, caranya dengan menempuh jalur hukum. Sedangkan negosiasi non-formal adalah jenis negosiasi yang dapat dilakukan di mana saja. Negosiasi ini tidak memerlukan jalur hukum. Yang ketiga adalah keuntungan dan kerugian. Jenis negosiasi ketiga adalah berdasarkan keuntungan dan kerugian. Jenis negosiasi ini dinilai berdasarkan keuntungan dan kerugian yang ada. Struktur dan kebahasaan tes negosiasi. 1. Orientasi. Pembukaan tawalan dari percakapan sebuah negosiasi biasanya berupa kata salam, sapa, dan sebagainya. 2. Permintaan, di mana pihak yang ingin tahu menanyakan suatu barang atau permasalahan yang dihadapi. 3. Penawaran. Penawaran merupakan suatu puncak dari negosiasi karena terjadi proses penawar-menawar dari pihak satu dengan pihak yang lain untuk mendapatkan sebuah kesepakatan yang menguntungkan satu sama lain. 4. Persetujuan. Kesepakatan atau hasil penawaran dari kedua belah pihak
5. Penutup. Penutup merupakan akhir dari sebuah percakapan antara kedua pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi dan negosiasi. Kaidah kebahasaan. 1. Bahasa persuasif. Bahasa persuasif yaitu bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. 2. Kalimat deklaratif. Kalimat yang disampaikan adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. 3. Bahasa yang sopan. Gunakan bahasa yang sopan sehingga antara kedua belah pihak terjalin komunikasi yang baik untuk mencapai negosiasi yang sukses. Bring it